Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aulia Kusumawati dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat salah satu aliran filsafat kontemporer, yaitu postmodernisme. Postmodernisme muncul akibat dari kegagalan modernisme. Bagi postmodernisme, paham modernisme telah gagal dalam menepati janjinya untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak adanya kekerasan. Pada masa modernisme, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kehancuran kepada kehidupan manusia. Peperangan terjadi di mana-mana yang mengakibatkan kehidupan manusia dalam penderitaan. Postmodernisme di sini menghadirkan sebuah gagasan baru atau informasi baru dalam rangka melakukan dekonstruksi atau penataan ulang terhadap berbagai bidang keilmuan. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran sebelumnya, yaitu modernisme, yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab atas kehancuran kehidupan manusia. Sedangkan menurut pemahaman saya, postmodernisme adalah aliran yang menggantikan modernisme, karena modernisme di sini dianggap adalah produk gagal atau telah gagal dalam memberikan informasi atau gagasan baru kepada umat manusia, sehingga para ahli mendapatkan ide untuk membuat postmodernisme yang di dalamnya berisi gagasan baru atau informasi baru yang penting bagi umat manusia agar terhindar dari kekacauan dunia. Tokoh-tokoh postmodernisme. Yang pertama, Jean-Francois Lyotard merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal karena beliau adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Tokoh yang kedua, Michel Foucault, merupakan tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Ada beberapa asumsi pemikiran yang ditolak oleh Foucault, yaitu yang pertama, pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental, ataupun universal, tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Yang kedua, tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan selalu mengambil perspektif terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Tokoh yang ketiga, Jacques Derrida. Filsuf yang satu ini tidak terlepas dari pikirannya tentang dekonstruksi, yang merupakan salah satu kunci pemikiran postmodernisme. Tokoh yang keempat, Jean Baudrillard. Pemikirannya berpusat pada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran. Tokoh inilah yang terkenal dengan menyebut dunia postmodernisme sebagai kehidupan yang hiperrealitas. Dan tokoh yang kelima, Fredric Jameson. Menurut beliau, postmodernisme memiliki dua ciri utama, yaitu pastise dan skizofrenia. Pastise adalah tiruan gaya yang telah mati, seperti kita yang telah kehilangan kemampuan memposisikan kehidupan secara historis. Sedangkan skizofrenia adalah pengalaman penanda material yang terpisah dan akhirnya gagal membentuk kerangkaian yang koheren. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Yang pertama, dekonstruktif, karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain. Yang kedua, relativisme, artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya. Dan yang ketiga, pluralisme, artinya mentoleransi adanya keberagaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Sekian penjelasan secara singkat postmodernisme dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.